Islam itu 7 tahun 6 tahun umurnya sanggup berpuasa. Saya udah 27 tahun umurku, saya pingsan berpuasa, nggak sampai satu hari. Apa rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar wa huwa rabbul azizul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar sayyidina wa habibina Muhammadin nabiyil muhtar wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina dan Direktur, Bapak-bapak, para alim, para ulama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Majelis Tuhan Nasional Kabupaten Batanghari yang kami muliakan. Wabil khusus kepada tuan rumah kita pada pagi hari ini, yaitu Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus daripada Masjid Al-Huda ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat jasmani, serta semakin bertambah iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya mengatakan kata-kata, andai kata tidak salah, memang Majelis Tuhan Nasional Batanghari itu memang super tangguh. Saya tadi tidak membayangkan ada sebanyak ini orangnya, karena mulai tadi malam hujan datang. Ya, mulai tadi malam hujan terus mengguyur. Tapi karena memang Majelis Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah diakui ketangguhannya, ternyata pagi hari ini alhamdulillah ramai semua ya. Bahkan dari apa namanya itu, dari Seriadi, dari Rambahan itu, ya, dari Rambahan pun sudah ada di sini. Ya, dari Jambahan saja datang, masa dari Terakai tidak tiba? Iya kan? Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu hal. Ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu yang dibutuhkan saat itu. Sekarang kita sudah menjelang Ramadan, maka ilmu yang kita butuhkan saat ini adalah ilmu tentang Ramadan. Kenapa? Karena apa yang kita butuhkan pada saat itu, itulah ilmu yang wajib kita pelajari. Kalau kita belum ada mendaftar, belum ada menabung untuk haji, berarti mempelajari ilmu haji belum wajib bagi kita, karena belum ilmu hal. Tapi kalau dia mendaftar, sebentar lagi, setahun lagi akan berangkat, wajiblah kita mempelajari ilmu haji. Itulah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan pada saat itu. Bagi anak-anak kecil belum wajib belajar ilmu nikah, ya, ilmu nikah. Kenapa? Dia belum kebutuhannya.
Tapi kalau dia udah 20 tahun, 21 tahun, ya kan? Atau 25 tahun, dia wajib mempelajari ilmu tentang pernikahan. Kalau udah kecil tidak wajib bagi dia. Kenapa? Belum ilmu hal. Maka sekarang ini, pagi ini, ilmu hal kita adalah ilmu yang berkaitan dengan puasa, dengan bulan Ramadan. Ya, baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inni nazartu lirrahmani sawma. Wa qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bapak dan Ibu, puasa pada etimologi atau menurut etimologi al-imsak, menahan, ya. Puasa pada atau menurut lugah, menurut etimologi itu menahan. Setiap pekerjaan menahan itu berarti puasa, tapi puasa dalam bahasa. Tidak merokok lagi, tidak. Kenapa? Nahan dulu puasa. Jadi kalau ada orang tadinya berokok, tiba-tiba dia tidak merokok. Ngapa tidak merokok? Puasa. Boleh, tapi puasa menurut bahasa. Itu ada dari lagi di sana, ada Surya. Ya Ustaz, pengawasnya itu ada pengawas dai Kecamatan Bajubah. Nah itu dulu dah diceratai, ya kan? Kemarin dah diceratai, kata Pak Haji penasihat kita, pembina kita, Pak Haji Bayati, dia udah lama jadi ahli, jadi pengawas lah, kata beliau jadi pengawas lagi. Nah itu contohnya. Nah, itu. Baik. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Sedangkan menurut terminologi atau menurut syara' ialah imsakun maksusun min syaksin maksusin bi waktin maksusin. Menahan dari sesuatu yang tertentu, dari seseorang yang tertentu, pada waktu yang tertentu. Itu puasa. Menahan sesuatu yang tertentu. Apa sesuatu yang tertentu? Berarti makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada itu, itulah puasa. Bisa itu, tentunya puasa itu memiliki atau membutuhkan syarat-syarat puasa. Apa syarat-syaratnya? Ya, summa wujubu shaumi sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'i. Hukum puasa itu wajib. Hukum puasa wajib menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut ijma' ulama. Dalilnya bukan hanya Al-Quran saja, bukan ijma' ulama saja, tapi Al-Quran, hadis, dan ijma'. Itu dalil puasa. Maksudnya kewajiban berpuasa itu terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis Nabi, dan terdapat di dalam ijma' ulama. Artinya dasarnya sudah tak bisa lagi diutak-atik, tak perlu diragukan lagi, karena dasarnya sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat. Sekarang kan banyak orang kalau ngaji sahih dan hadis apa tidak. Ini bukan hadis sahih, Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai akhir.
paman saya sahur paliyasumkum. Dalam hadis buniyat Islamu ala khamsin, ya, buniyat Islamu ala khamsin wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Banyak dalilnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Lalu siapa yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa itu al-muslimu. Semua orang yang bernama muslim wajib puasa. Ya, ya Bapak. Semua yang bernama muslim wajib puasa. Betul tidak? Kalau ada namanya muslim dan tidak puasa, itu perlu diganti namanya. Kecuali dia masih kecil, ya kan? Kecuali dia masih kecil atau sudah terlalu tua, tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit permanen, la yurjabu, tak lagi diharapkan kesembuhannya. Itu yang pertama, syarat puasa itu harus Islam. Orang yang tidak Islam, kalaupun dia berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, puasanya tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Syarat puasa harus Islam. Harus Islam. Ini mengingatkan saya kepada kawan saya sekamar dulu tahun 91. Saya sekamar dengan orang non Islam. Dia ngajar di SMP, saya kepala aliyah di satu tempat di Sumatera Utara. Dia guru bahasa Inggris di SMP, tapi kami satu kosan karena sama-sama berantau. Dia puasa, Pak Umar, puasa, tapi baru jam 2 udah pingsan. Jam 2 pingsan. Besok diulangi lagi, puasa lagi dia, pingsan lagi. Lalu apa kata dia? Alangkah kuatnya orang Islam itu, 7 tahun 6 tahun umurnya sanggup berpuasa. Saya udah 27 tahun umurku, saya pingsan berpuasa, nggak sampai 1 tahun. Apa rahasianya? Niat, niat dan Islam yang berniat. Kita pun walaupun kita Islam, kalau kita ingin puasa tapi tidak berniat, berbeda kekuatan kita dengan yang pakai niat. Berbeda. Bukti, tidak ada puasa pagi terlambat sarapan. Iya, terlambat sarapan. Tapi di Al-Huda kita tidak terlambat sarapan. Bahkan sudah dikasih oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ini siapa sponsornya? Mudah-mudahan menjadi penduduk ahli surga. Ya, siapapun orangnya, mudah-mudahan mendapatkan sajaratul nakhil dalam surga, mendapatkan kebun kurma yang luas di dalam surga nanti. Bukan hanya di Madinah yang sajaratul nakhil. Mudah-mudahan, saya tidak tahu siapa ini, tapi itulah doa saya dan doa kita semua barangkali. Ya, doa kita semua barangkali. Ini luar biasa. Ini kurma mahal ini. Bukan promosi ya. Ya, bukan promosi. Tapi kalau ada yang mau beli, hubungi yang punya. Iya kan? Di mana belinya? Tidak ada salah. Mana tahu perlu untuk Ramadan kan? Iya Bapak sekalian. Yang pertama harus Islam, baru wajib puasa. Yang kedua al-aqilu, berakal, waras orangnya, cerdas, ya,
Lawannya akil apa? Al-majnun, gila. Kalau orang gila walaupun umurnya sudah 15 tahun, dia tidak wajib puasa, majnun, gila. Makanya saat puasa itu Islam dan akil. Kalau kita bahasa Rocky Gerung, berakal sehat. Itu bahasa Rocky Gerung ya, berakal sehat. Walaupun dia kafir, tidak apa-apa kita ambil istilahnya. Iya. Kita kan bukan mencontoh agama dia, tapi ucapan dia yang bermanfaat, apa salahnya kita pakai. Husin hikmah min ayyi'in hurijat. Ambillah yang bermanfaat itu dari siapapun yang mengucapkannya. Jadi kata beliau berakal sehat. Banyak orang yang sehat badan, tetapi tidak sehat akalnya. Tapi yang sehat akal itulah yang bikin tak sakit itu pula. Ya, orang yang cerdas itu yang sakit, orang yang akalnya sehat itu yang sakit. Buktinya orang gila dia pakai baju tidak pernah masuk angin. Orang gila tidur di terminal, tidur di apa di emperan rumah orang, berbaju tidak, bebantal tidak, makan obat tidak, sehat. Makanya saya berpikir berarti karena kewarasan itulah orang bisa sakit. Kalau tidak waras tidak sakit. Tapi kalau mati ya juga. Ini contohnya. Padahal kita lihat di mana-mana. Iya. Bapak dan sekalian, Al-Qadir, orang yang mampu berpuasa. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, ya. Terlangkah tadi baligh. Baligh itu apa namanya? Cukup umur ya. Baligh itu sampai umur, ya kan? Kalau perempuan apa contohnya Bu? Sudah datang tamu bulanannya. Kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah bermimpi, itulah tanda-tandanya orang yang sudah. Selain daripada itu, berbeda bangsanya akan berbeda standar balighnya. Berbeda bangsanya bisa berbeda standar balighnya. Kalau Indonesia biasa 15, tapi orang Arab tidak. Kebanyakan perempuan anak-anak Arab 7 tahun sudah baligh, 8 tahun sudah baligh. Maka standar baligh itu terpulang kepada orangnya, bukan bisa kita pukul rata. Tidak bisa dipukul rata. Cuma tanda-tandanya loh, ya tanda-tandanya. Iya sekali. Fala yajibu 'alal kafiril asli. Maka puasa Ramadan itu tidak diwajibkan kepada kafir yang asli. Kafir asli. Ada berapa macam rupanya kafir? Kafir itu bermacam-macam. Ada kafir asli, ya kan? Ada kafir yang tidak asli. Macam mana maksudnya tidak asli? Kopiah? Bukan itu yang dimaksud. Ya, kafir asli itu mulai dari bapaknya pun, dan kitab yang mereka pegang adalah kitab yang bukan Islam. Ya, kitab mereka yang kafir asli. Seperti apa namanya yang dikatakan ahli kitab. Kalau ahli kitab, yaitu orang yang atau orang tuanya masih memegang keyakinan percaya dengan isi Taurat atau percaya dengan isi Zabur ataupun Injil.
masih asli Injilnya, masih asli Tauratnya, masih asli Zaburnya, dia yakini itu atau orang tuanya mengikuti itu, maka dia namanya ahli kitab. Ahli kitab. Tapi apakah ada orang ini sekarang? Yang jelas di Muhammadiyah tidak ada. Tidak ada yang ahli kitab di dunia di Muhammadiyah itu. Maksud kita yang ahli kitab Taurat itu tidak ada, yang ahli Zabur itu tidak ada, yang ahli Injil itu tidak ada. Karena harus yang asli. Ya, iya Pak sekalian. Li'annahu la yasihu minhu islaisa huwa min ahli ibadati. Orang kafir asli tidak sah puasa karena dia bukan orang yang berhak untuk melaksanakan puasa. Kaza la yajibu ala sobi wal majnuni. Begitu juga tidak wajib puasa bagi orang yang masih sobi, bayi, anak-anak, ala sobi, anak-anak, wal majnuni, dan orang yang tadi yang tidak waras, orang gila, tidak wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasati. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam manusia yang tidak wajib baginya perintah dari Allah. Apa itu? As-sobiyu, anak-anak, wal majnunu, dan orang gila, wan naimu, dan orang yang tidur. Wan naimu, orang tidur. Tapi kalau orang tidur, kalau dia sudah jaga, wajib, ya, wajib. Rufi al-qalamu an-salasi. Pena pencatat ibadah atau dosa atau pahala diangkat dari 3 orang, 3 macam orang. Pertama, diangkat pena pencatat dosa dari orang yang masih anak-anak dan orang yang gila, juga orang yang tidur. Likibarin au marodin la yujabur, ya, wa amman la yaqdir ala shaumi aslan. Adapun orang yang tidak mampu sama sekali berpuasa, atau orang lausoma, jikalau ia puasa, adorro bihi dorron, dia akan berbahaya. Goiru muqtabilin, bukan hanya kemungkinan, kata dokter, kalau dia berpuasa dia berbahaya. Ya, kata dokter, kalau dia berpuasa dia berbahaya. Maka orang yang seperti itu, fala yajibu alaihi shaumu, maka tidak wajib baginya puasa. Atau orang marodun la yurjabuhu, orang sakit yang tak mungkin lagi dapat diharapkan kesembuhannya. Lalu bagaimana caranya? Yalzamu an kulli yaumin muddun min ta'amin, wajib membayar fidyah makan satu orang miskin setiap hari. Waso, dia sudah tua atau dia sakit, sakitnya permanen, tidak mungkin lagi sembuh, ditunggu tahun depan, tidak mungkin kesembuhan yang akan datang. Tapi makin tua dia, makin lemah fisiknya, makin lama makin mendalam kronis penyakitnya. Orang yang model itu tidak diwajibkan lagi dia berpuasa, tapi diwajibkan dia untuk memberi makan seorang yang miskin per hari, ya, per hari. Basnas RI, Basnas Republik Indonesia memutuskan fidyah puasa ini untuk Jabodetabek 60.000 per hari. Jabodetabek, Jakarta, Bogor
Depok, Tangerang, Bekasi. 60.000 pilihan per hari bagi yang tidak mampu lagi berpuasa. Bagi di luar daerah itu, termasuk kita di Jambi, diputuskan oleh Basnas Pusat 45.000 per hari. 45.000 per hari. Jadi makanya orang yang membayar fidyah itu, kalau 1 bulan yang mau dibayarnya, berarti 1 bulan pada 30 hari, 30 kali 45.000. Itu bagi orang yang tidak mampu lagi untuk melakukan puasa contohnya, karena dia sakit, la yujabuhu, tidak mungkin lagi dia akan sembuh. Ya, apalagi Syekhul Haram sudah terlalu senior, tua betul, tidak mampu lagi berpuasa. Ditunggu pun tahun depan, bukan makin kuat fisiknya, tapi makin lemah. Maka dia disuruh membayar fidyah sebanyak, untuk kita kalau diuangkan 45.000. Kenapa? Standarnya nasi bungkus 3 kali 15.000, 45. Kalau Jabodetabek 3 kali 20, 60 per hari. Nah, ini ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Itu pun ingkana musiron bagi dia yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu, apa yang bisa diwajibkan? Penyakit tidak mungkin sembuh. Sementara untuk bayar fidyah pun makan aja terancam, ya kan, makannya saja terancam. Itu tidak diwajibkan. Kenapa? Dia tidak mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. In kana musiran, walau kana mu'siran, kalau orangnya tidak mampu, ya, waktu dia sakit itu tidak mampu berpuasa dan dia tidak mampu membayar fidyah, mu'siran, usrun, sulit, payah. Hina izin pada ketika itu, summa aisaro, kemudian setelah lama dia mampu, ya, kemudian setelah lama dia mampu. Bagaimana? Fahal yalzamuhu, apakah dia wajib membayar fidyah? Qaulani, ada 2 pendapat. Yang tadinya dia tidak mampu membayar fidyah karena kehidupannya sulit, tiba-tiba berubah nasibnya pada suatu saat dia punya kemampuan. Apakah hutang fidyahnya waktu dia susah dulu wajib dibayar atau tidak? Qaulani, ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Mana pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama, kapan dia mampu wajib bayar. Kapan dia mampu wajib bayar. Tapi kalau dia, ada pendapat yang kedua, kalau dia mampu tidak wajib dia membayarnya. Tapi tentunya sebagai orang yang penuh kehati-hatian, yang merasa kewajiban, tentu afdolnya harus dibayar. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Ya, barangkali itu pengantar pengajian kita pagi hari ini. Ya, kita kembangkan dalam diskusi barangkali beberapa menit, karena hari pun sudah menjelang jam 7:30. Nanti saya ke depannya masih menjadi saksi pernikahan di Geringas Condong.
ada Pak Susan ini. Ada Pak Susan juga di untuk jadi seksinya. Ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa, mari kita diskusikan bersama. Kepada Bapak